Desi Natalia Zatute dan teman saya Ada Nina Priyansela, kami dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Tuban. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang gaya belajar. Nah, saya sebagai pemateri pertama dan teman saya sebagai pemateri kedua. Oke, karena kita sudah perkenalan, kita masuk pada pembahasan materinya. Let's go. Baik, saya Desi Natalia Zatute sebagai pemateri pertama. Jadi, topik kita pada hari ini adalah tentang gaya belajar. Nah, apa sih itu gaya belajar? Jadi, menurut para ahli Barbara Pransing 2007 mendefinisikan bahwa cara belajar adalah cara manusia mulai berkonsentrasi, menyerap, memproses, dan menampung informasi yang baru dan sulit. Kemudian, lebih lanjutnya lagi menurut Eric Jensen 2010 mendefinisikan bahwa gaya belajar itu sebagai satu cara yang disukai untuk memikirkan, mengolah, dan memahami informasi. Nah, dari definisi para ahli di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa gaya belajar itu adalah cara manusia berkonsentrasi dan mengolah serta mencoba untuk memahami informasi yang didapatnya. Nah, kemudian subtopik berikutnya adalah tentang macam-macam gaya belajar. Gaya belajar ini ada 3. Yang pertama itu gaya belajar visual. Nah, siswa yang dengan gaya belajar visual ini yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan. Dalam artian bahwa ia cenderung belajar melalui apa yang mereka lihat. Nah, media yang digunakan dalam siswa yang dengan gaya belajar visual ini itu ya ialah bisa menggunakan gambar, menggunakan diagram, dan menggunakan peta, serta juga bisa menggunakan buku-buku ilustrasi. Kemudian gaya belajar yang kedua itu adalah gaya belajar auditorial. Nah, apa sih itu gaya belajar auditorial? Jadi, siswa yang dengan gaya belajar auditorial ini, mereka lebih cenderung mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau melalui alat pendengaran mereka. Nah, media yang dapat digunakan untuk siswa yang dengan gaya belajar auditorial ini bisa menggunakan musik dan bisa menjelaskan materi yang ataupun bisa dengan guru menjelaskan secara pelan-pelan kepada siswa yang mempunyai gaya belajar auditorial. Kemudian kita beralih lagi ke gaya belajar kinestetik. Jadi, gaya belajar kinestetik itu adalah siswa yang mempunyai gaya belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan sesuatu. Dalam artian bahwa siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik ini lebih cenderung mendengarkan materi lalu mempraktekannya. Kemudian juga dalam mengikuti pembelajaran, siswa dengan gaya belajar kinestetik ini diharapkan bisa melakukan sesuatu hal sambil menerima materi yang dijelaskan oleh guru sehingga mudah dipahami oleh siswa-siswa tersebut. Kemudian kita beralih ke topik berikutnya, yaitu manfaat memahami gaya belajar. Nah, apa saja sih manfaat dari kita memahami gaya belajar? Jadi, manfaat yang pertama ialah memaksimalkan potensi belajar yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua, siswa bisa memahami cara belajar terbaik dan bisa mendapatkan nilai lebih baik pada ujian dan tes. Kemudian juga siswa dapat mengurangi frustasi dan tingkat stres. Lalu berikutnya, unggul dalam kompetensi ataupun persaingan dan mengelola tim dengan cara yang lebih efektif. Kemudian yang berikutnya, bisa mempelajari bagaimana cara memberikan presentasi dengan efektif. Perlu diingatkan bahwa tidak ada cara yang benar atau salah dalam belajar. Perlu diingat bahwa tidak ada cara yang benar atau salah dalam belajar. Nah, setiap orang itu pasti unik dan setiap gaya belajar memberikan keuntungan serta kekurangannya masing-masing. Baik, pemateri pertama sudah selesai, maka saya alihkan ke pemateri kedua.
Baik, saya Adonia Heltianti Seran sebagai pemateri kedua dengan subtopik cara mengetahui gaya belajar siswa. Nah, ada 3 cara untuk mengetahui gaya belajar siswa, yaitu cara pertama dengan menggunakan observasi secara mendetail. Nah, cara pertama itu dengan menggunakan observasi secara mendetail terhadap setiap siswa melalui penggunaan berbagai metode belajar mengajar di kelas. Kedua, dengan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan proses penyatuan bagian-bagian yang terpisah. Kemudian, cara yang terakhir yaitu cara yang ketiga, yaitu melakukan cara yang lebih komprehensif dengan melakukan survei atau tes gaya belajar. Lanjut, subtema pentingnya gaya belajar dalam penerapan di kelas. Nah, pentingnya penerapan gaya belajar di kelas ini agar kita bisa merasa lebih efektif dalam belajar dan lebih baik dengan menggunakan banyak mendengar, namun orang lain merasa lebih baik dengan membaca. Bahkan ada pula yang merasa bahwa hasilnya akan optimal jika kita belajar langsung mempraktikkan apa yang akan dipelajari. Nah, demikian. Baik, sekian pemaparan materi kami hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.